Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trihayudika Sakita, NIM 196100025. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Definisi dari relasi. Relasi biner antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari perkalian Kartesian himpunan A dan himpunan B. Relasi kita notasikan dengan R besar, berarti himpunan bagian perkalian dari himpunan A dan B. Kita bisa notasikan A R besar B bahwa untuk setiap AB anggota R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil atau kodomain dari R. Selanjutnya ada contoh dari relasi. Misalkan himpunan P terdiri dari 2, 3, 4 dan himpunan Q terdiri dari 2, 4, 8, 9 dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Selanjutnya ada operasi relasi. Yang pertama yaitu relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1, yaitu himpunan dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan B, A, di mana A, B merupakan anggota dari R. Selanjutnya ada contoh dari relasi inverse. Misalkan kita mempunyai dua himpunan yaitu P dan Q, di mana himpunan P ini terdiri dari 2, 3, dan 4 dan himpunan Q terdiri dari 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. R pangkat min 1 adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P dengan QP anggota R inverse jika Q adalah kelipatan dari P, maka kita peroleh R inverse sama dengan 2,2, 4,2, 8,2, 8,4, 9,3, dan 15, Contoh selanjutnya, jika M adalah matriks yang mempresentasikan relasi R, kita misalkan N adalah matriks dari inverse R, yaitu R pangkat min 1. Untuk mendapatkan matriks N, kita perlu melakukan transpose terhadap matriks M sehingga dapat diperoleh nilai dari matriks M sama dengan matriks 1, 1, 1, 0, 0, 1. Yang kedua yaitu mengkombinasikan relasi. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 gabungan R2, R1 irisan R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A terdiri dari A, B, C, dan himpunan B terdiri dari A, B, C, D. R1 merupakan relasi dari A, B, B, dan C, C. R2 merupakan relasi dari A, B, C, dan A, D. Selanjutnya kita bisa mengkombinasikan kedua relasi tersebut untuk memperoleh yang pertama R1 irisan R2. Irisan di sini merupakan anggota yang sama pada relasi R1 dan R2. Maka R1 irisan R2 sama dengan A, Yang kedua, R1 gabungan R2. Gabungan di sini merupakan semua anggota yang berasal dari relasi R1 dan R2. Sehingga gabungan dari R1 dan R2 adalah A, B, B, C, C, A, B, C, dan A, D. Selanjutnya R1 selisih R2. Selisih di sini adalah jumlah anggota R1 yang tidak ada di R2. Maka selisih dari R1 dan R2 adalah B, dan C, C. Selanjutnya R2 selisih R1. Selisih di sini adalah jumlah anggota R2 yang tidak ada di R1. Maka selisih dari R2 dan R1 adalah A, B, C, dan A, D.
Selanjutnya ada R1 beda setangkup R2. Beda setangkup di sini adalah anggota yang berada pada relasi dan R1 dan R2 tetapi tidak pada keduanya. Maka beda setangkup dari R1 dan R2 adalah B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Jika R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 OR MR2 dan MR1 irisan R2 sama dengan MR1N MR2. Yang ketiga ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S bundaran R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan C. Didefinisikan oleh S bundaran R sama dengan AC di mana A anggota A dan C anggota C. Dan untuk beberapa B anggota B, A, B anggota R dan B, C anggota S. Contoh kita misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1 100, 101, 110 dan matriks R2 sama dengan 010, 011, 100. Maka MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 diorkan dengan MR2. OR itu sama dengan ditambah. Maka R1 ditambah dengan R2, hasilnya adalah 110, 111, 110. Untuk MR1 irisan R2 sama dengan MR1 di-N-kan dengan MR2. N itu dikali, maka R1 dikalikan dengan R2, hasilnya sama dengan 000, 001, 100. Selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Yang pertama yaitu inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh R sama dengan A, B, di mana B, A anggota R. Jika dan hanya jika R inverse sama dengan B, A, di mana A, B anggota R. Selanjutnya contoh dari inverse. Diketahui himpunan A terdiri dari bilangan 1, 2, 3 dan himpunan B terdiri dari X, Y. R terdiri dari 1, X, 1, Y, 3, X merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka R inverse sama dengan X, 1, Y, 1, X, 3 merupakan relasi inverse dari himpunan B ke himpunan A. Yang kedua ada refleksif. Misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A. Relasi tersebut dikatakan refleksif jika untuk setiap A anggota A berlaku A, anggota R. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan himpunan bilangan 1, 2, 3 dan himpunan R sama dengan himpunan 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,2 dan 3,3. Maka relasi R bersifat refleksif karena 1,1 merupakan anggota R, 2,2 anggota R, dan 3,3 anggota R. Yang ketiga ada simetris. Relasi R bersifat simetris jika untuk setiap A, B anggota R berlaku B, A anggota R. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan himpunan bilangan 1, 2, 3. Himpunan R sama dengan himpunan bilangan 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Maka relasi R bersifat simetris karena 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3 anggota R. Kemudian yang keempat ada antisimetris. Relasi R bersifat antisimetris jika untuk setiap A, B anggota R dan BA anggota R berlaku A sama dengan B. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dan R sama dengan himpunan bilangan 1,1, 1,2, 2,3 dan 3,3. Relasi R merupakan relasi antisimetris karena 1,1, 1,2, 2,2, 2,3 dan 3,3 merupakan anggota R.
Yang kelima ada transitif. Relasi R bersifat transitif jika untuk setiap AB anggota R dan BC anggota R berlaku AC anggota R. Contoh diketahui himpunan A sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan R sama dengan himpunan 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, 2,3 dan 1,3. Maka relasi R merupakan relasi transitif karena 1,2 dan 2,1 anggota R, maka 1,1 anggota R, serta 2,1 dan 1,3 anggota R, maka 2,3 merupakan anggota R. Yang keenam ada relasi ekuivalensi. Suatu himpunan A disebut relasi ekuivalen jika dan hanya jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Contoh diketahui himpunan A terdiri dari bilangan 1, 2, 3 dan himpunan R terdiri dari 1,1, 1,2, 2,2, 2,1 dan 3,3. Maka relasi R bersifat ekuivalensi. Karena yang pertama relasi R merupakan relasi refleksif karena 1, 2 dan 3 anggota A. Maka 1, 1, 2,2, 3,3 anggota R. Yang kedua, relasi R merupakan relasi simetris karena 1,2 dan 2,1 merupakan anggota R. Yang ketiga, relasi R merupakan relasi transitif karena 1,1 dan 1,2 anggota R, maka 1,2 anggota R. Serta 1,2 dan 2,2 anggota R, maka 1,2 anggota R. Kemudian ada partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tak kosong A1, A2, dan seterusnya dari A sedemikian sehingga yang pertama A1 gabungan A2 gabungan dan seterusnya sama dengan himpunan A dan AI irisan AJ sama dengan himpunan tak kosong untuk I tidak sama dengan J. Contoh, misalkan himpunan A terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka himpunan dari bilangan 1, 2,3, 4, 7,8, 5,6 adalah partisi dari himpunan A. Selanjutnya ada poset atau partially ordered set. Definisi dari poset yaitu suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia bersifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Refleksi ARA untuk setiap A anggota S. Antisimetri jika ARB dan BRA maka A sama dengan B. Untuk transitif jika ARB dan BRC maka ARC. Untuk contohnya, misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga AB ada di dalam R jika A membagi habis B. Karena jika A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik. Karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksif. Dan karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif. Dengan demikian, R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Himpunan A bersama-sama dengan suatu relasi pengurutan parsial R pada A dinamakan himpunan terurut parsial atau disingkat sebagai poset, dilambangkan dengan AR. Sebuah pengurutan parsial R pada himpunan A kita akan sering menggunakan simbol kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan untuk R. Elemen maksimum dan minimum diberikan poset S, sebuah elemen A anggota S disebut elemen minimum atau maksimum. Jika tidak ada elemen lain dengan urutan sebelum atau sesudah A, poset hingga memiliki elemen minimum dan maksimum, sedangkan poset tak hingga mungkin tidak memiliki elemen maksimum, minimum, atau tidak keduanya. Elemen minimum dan maksimum dimungkinkan lebih dari satu. Jika hanya terdapat satu elemen minimum atau maksimum, maka elemen ini disebut juga elemen pertama atau terakhir. Selanjutnya ada diagram poset atau hash.
Representasi grafik suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas jika dikenal sebagai diagram Hess bagi relasi tersebut. Untuk contohnya, misalkan himpunan A terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, dan 24. Anggap pengurutan parsial dari pembagian pada himpunan A jika A dan B anggota A lebih dari atau sama dengan B jika dan hanya jika A habis dibagi B. Gambarkan diagram Hess-Posset. A lebih dari atau sama dengan. Untuk jawabannya kita bisa lihat diagram di gambar tersebut. Kita mulai dari bilangan 24. 24 itu merupakan bilangan yang terbesar. Kemudian kita tentukan bilangan yang membagi 24 adalah 8 dan 12. Setelah 24 ada bilangan besar lagi yaitu 18. Tetapi tidak bisa kita hubungkan dengan 24 karena 8 tidak membagi 24. Akan tetapi 18 terbagi oleh 9. Oleh karena itu di bawah 8 dan 12 ada 4, 6, dan 9. Selanjutnya 4 terbagi oleh 2. 2 juga membagi oleh 6 dan 3 membagi oleh 6. Sekaligus 3 juga membagi 9. Oleh karena itu 2 dan 3 terletak pada level yang sama. Dan yang terakhir adalah elemen yang terkecil, yaitu 1. Karena 1 membagi semua bilangan yang ada di himpunan A. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa 1 merupakan elemen terkecil sekaligus elemen minimal. Kemudian 24 merupakan elemen terbesar sekaligus elemen maksimal. 18 juga merupakan elemen maksimal. Untuk referensinya saya mengambil video penjelasan dari YouTube. Yang pertama dengan judul Operasi Relasi yang diunggah oleh Hanin Sofia pada 15 Juni 2019. Kemudian yang kedua yaitu video dari Prameswari Cita dengan judul Macam-macam Relasi yang diunggah pada tanggal 31 Agustus 2020. Yang ketiga dengan video berjudul Partisi Himpunan Matematika Diskrit Informatika yang diunggah oleh Ilyas Tahnia ARM pada tanggal 13 November 2020. Kemudian yang terakhir video dengan judul Matematika Diskrit Pertemuan keempat Diagram Hess yang diunggah oleh Pugu W. Prasetyo pada tanggal 14 Oktober 2020. Demikian video penjelasan mengenai relasi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.